sekolah, Mhm. aku tuh adalah orang yang, terbuli. Aku benci banget yang Mmm? namanya ada kasus bullying, dan aku selalu ngikutin banget kalau ada kasus-kasus bullying itu. Gue juga ngikutin. Tapi aku Enggak mau enggak enggak. ngangkat isu ini juga sih sebenarnya mumpung banyak Mumpung. teman-teman yang nonton. Sebenarnya, aku tuh zaman dulu, zaman sekolah, Oke. apalagi zaman kecil, zaman sekolah, Mhm. aku tuh adalah orang yang, terbuli. Aku benci banget yang Mmm? namanya ada kasus bullying, dan aku selalu ngikutin banget kalau ada kasus-kasus bullying itu. Ya, gue juga ngikutin. Dan aku adalah salah satu korban bullying. Kalau Serius? serius, kalau teman-teman sekolah aku pada nonton mungkin, ya ini juga jadi salah satu motivasi buat kalian, teman-teman ya, Mhm. yang kalian pernah dibully atau sekarang lagi mengalami dibully, Oke. please jangan patah semangat gitu Mhm. ya, jangan memantaskan diri kalian, ngerti gak sih? "Oh aku emang pantes kok dikatain gini." No! Betul. Katakan tidak gitu loh, jangan memantaskan diri untuk hal yang tidak baik. Kalau kamu dikatakan, "Ah kamu tuh," mohon maaf nih kita angkat contoh si rasisme yang baru terjadi karena Ya, dia kulit hitam, mohon hitam. maaf ya nih teman-teman ya, saya mohon maaf duluan nih. "Ah kamu tuh item," misalkan, kamu Mmm. memantaskan diri, "Iya, oh iya ya emang aku item, aku jelek, aku dekil." No! Jangan memantaskan diri untuk hal yang seperti itu, tapi tanamkan pada diri kalian tuh adalah orang yang berharga. Oke. Kamu mungkin, dikasih anugerahnya kayak aku mungkin dikasih anugerahnya jadi MC. Mungkin teman-teman yang dibully ada yang bisa main musik mungkin, Mmm. mungkin ada yang pintar di pelajaran, mungkin Olahraga. ada yang pintar di olahraga, mungkin ada yang pintar masak. Jangan fokus kepada hal yang negatif disematkan pada kalian, justru hal yang negatif itu jadikan kalian untuk memacu diri untuk lebih baik. Dan jangan bernegatif thinking sama diri kalian sendiri, "Ah aku nggak bisa begini, aku nggak bisa." Jangan, jangan ya teman-teman, Tapi jangan. jujur nih, gue masih belum percaya kalau Eci jadi korban bully juga Jadi, dulu. entah Karena kenapa kalau kenal Eci yang sekarang ya, itu yang bully mah digigit semua kali. jadi zamannya aku SD SD Oke. SD itu teman-teman cowok aku nggak ada yang mau olahraga bareng sama aku. Oke. Entah kenapa ya, Itu karena SD? potongan aku tomboy kali ya, dulu zamannya Oke. aku SD tuh rambut aku potong Dibulinya di? tomboy. Ya gitu pas lagi jam olahraga gitu nggak ada Enggak, yang mau. bulinya SD SMP? SD, SMP. Oh SMA sudah enggak ya? SMA sudah enggak. Berarti SMA udah Jadi keluar garangnya. ja jadi jadi aku rambutnya waktu kelas 6 SD itu potongannya potong tomboy gitu, potongan cowok, Oke, ya potongan potongannya cowok. kayak koalek ginilah. Ya Oke. bener, jadi nggak ada yang mau temenan sama aku, "Ih apa sih?" Gitu-gitu. Olahraga nggak ada yang Oh. mau temenan sama aku gitu. Terus zamannya SMP aku ingat banget akhirnya aku zaman SMP kan aku pakai hijab gitu ya. Oke. SMP pakai hijab. Biar pemirsa nilai lah. Jadi zamannya SMP itu aku inget banget Oke. kelas 1 masih aman, kelas 2 aku terdampar di kelas yang isinya wow. Jadi teman-teman aku tuh dari 30 orang, mungkin yang masuk kelas tuh cuman 20 orang, sisanya bolos entah ke mana. Jadi Oke. kelasnya ini kelas bener-bener Kelas-kelas kelas ya. berat lah ya. Nah terus aku tuh pernah dibully soal ngerjain PR, aku tuh Oke. disuruh ngerjain PR-nya mereka, oke aku kerjain gitu. Terus suatu hari ada guru yang nanya nih, mungkin guru ini, mikir kali ya gimana keluhan muridku selama ini apa sih selama di Mhm kelas gitu. mhm Jadi dia mhm. bilang, "Coba kalian tuliskan di secari kertas, unek-unek kalian, keluh Oke. kesah kalian." Jadi aku tulis, "Bapak, Ibu, saya itu sering dikerjain sama teman saya namanya ini." Wis. Saya tulislah itu. Sebelum dikumpulin ternyata kertas itu dibaca sama temen yang ngebully dan aku tambah dibully. Jilbab aku ditarik, terus Sudah sampai kekerasan ya berarti ya? iya jilbab Tapi aku pukul? ditarik, enggak sih Enggak ya? cuman dikata-katain. Jadi akhirnya dia, ngasih tahu sama teman-teman jangan temenin aku, jadi aku kayak ngerasa Sendiri? sendiri gitu. Tapi aku jadi karena aku sendiri tuh aku jadi aku dapat ranking 3, matematika aku 9 tau. Bully-an kalian kurang keras?
Karena kurang cuma ranking cerdas, 3. cuma ranking 3. Mungkin Harusnya kalau harus aku jadi ranking lebih cerdas 1. lagi aku bisa jadi ranking 1 dan aku dapat beasiswa akhirnya gara-gara itu. Oh. Karena yang dapat beasiswa kan yang 3 besar gitu, aku dapat ranking 3 akhirnya aku dapat beasiswa gitu. Pokoknya ya gitu deh, pokoknya masih zaman-zaman kalau ingat aku dibully itu aku jadi bersyukur kenapa? Bersyukurnya karena kalau aku nggak dibully mungkin aku akan jadi orang yang biasa aja, nggak kayak sekarang gitu loh. Oke. Termotivasi untuk lebih baik gitu. Betul. Nah ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi gini, kita bicara bully, sebenarnya kan bullying sudah terjadi udah lama banget ya. Udah Dan dari puluhan tahun yang buktinya lalu. Eci aja dari SD sudah ngalami Dari bulian SD, gitu ya. Bo, Dan dari SD kelas 6. ya kayaknya hal yang biasa dan nggak pernah yang Iya, jadi terlalu gimana. pelaku bullying itu kayak ngerasa ya udah Paling jago sudah abis gitu ya. aku ngebully ya udah gitu ya. loh. Beda Apalagi dengan di era sekarang karena kamera, HP semua udah pakai kamera Betul. gitu kan. Sedikit-sedikit direkam. Mungkin kalau nih zamannya Eci dulu sudah rame kamera. Sudah ada Instagram gitu ya. Oh, sudah viral. viral. Gitu ya. Diundang langsung kamu ya Ci ya ke Jakarta. Itu pelakunya akhirnya ujung-ujungnya klarifikasi, Minta minta maaf, maaf, dimaafkan, ulang selesai. lagi. Ulang Nggak lagi. selesai, ngulang lagi gitu ya. Itu yang Eci pernah. Ini menarik sekali karena kalau ngeliat dari kata-kata ini Eci ini sebenarnya aku sempat duga sih ya kayaknya pernah mengalami hal-hal yang seperti itu gitu. Waktu kita pertama kali DM-an lagi tuh gara-gara ini ya kita komen di salah satu media sosial Iya, Balikpapan ya. betul. Bosan ya. Bosan. Bikin Klarifikasi, viral dulu, viral. klarifikasi baru minta maaf. Itu aja terus ya. Iya, pokoknya pinter-pinter aja lah kalian untuk memposisikan diri. Misalkan kalian ya sadar nggak sadar sih kita juga kadang pernah ya menjahati teman. Kayak pengakuan. ya maksudnya di kadarnya dikira-kira aja yang mana yang beneran bercanda, yang mana tujuannya untuk menjatuhkan gitu loh. Kalau bercanda sih it's okay gitu loh. Tapi kalau sudah unsurnya pengen menjatuhkan jangan gitu loh. Jangan dilakukan lah. Kasihan kita nggak tahu mentalnya orang soalnya. Betul. Tadi Eci sempat bilang gini, ketika kita dibully jangan ngerasa diri kita ya seperti apa yang dibully itu. Kok aku malah nggak setuju ya. Ya jangan loh kok. Misalkan kalau aku malah bilang gini, misalnya aku dibully Alex gitu ya, Alex ini hitam gitu ya, gendut atau apalah aku dikatain gitu, gue liat diri gue, ya gue emang hitam dan gue emang gendut, ya itu membuat gue supaya gue nggak marah lah, ya udah lu kata-katain aja. But every person is special loh kok, jadi setiap Tuhan tuh menciptakan manusia dengan spesialnya masing-masing, jangan memantaskan diri gitu loh. Jadi sebenarnya itu buat menggali kepercayaan diri aja sih gitu loh. Oke, it's okay gitu penerimaan. Oh emang sih aku hitam, tapi kan aku kan bisa ngerjain matematika dalam waktu 2 menit misalkan gitu. Jadi jangan memantaskan diri untuk yang negatif, tapi digali juga positifnya kamu tuh apa gitu loh, maksud aku tuh di situ. Nah kalau sampai terjadi bunuh diri lah, akhirnya down, itu kan berarti dia menganggap diri dia nggak bisa apa-apa lagi selain. Iya berarti dia udah pasrah banget. Udah pasrah, lu hitam, lu jelek misalnya gitu kan, lu gini, akhirnya tuh juga nggak punya sesuatu yang bisa diangkat, lu minder akhirnya. Makanya itu tadi, kita minimal jangan bernegatif sama diri sendiri. Itu kan berarti dia udah negatif sama dirinya sendiri dong. Betul. Kalau bukan diri kita sendiri yang mendukung kita siapa lagi? Iya ya kan? Lagi gua ya, gak ada yang dukung. Jomblo. Jadi gitu maksudnya kok. Jadi ya itu sih pesan aku buat teman-teman, terutama yang merasa sekarang lagi terbully atau lagi dirudung gitu, jangan langsung down, jangan langsung menyerah, jangan langsung memantaskan diri, tapi gali aja. Misalkan nih kalian lemah di matematika, tapi kalian jago di bahasa Inggris, ya udah gali yang bahasa Inggrisnya gitu loh. Oh, ini jago bahasa Inggris ini. Jangan enggak juga maksudnya jangan berfokus sama hal yang negatif gitu loh. Kalau kita masih punya hal yang positif ya dikembangkan. Oke, karena begitu. Karena aku dulu zaman sekolah pun seperti itu. Jadi makanya kalau ketika orang ngolokin apa ya, selama gue ngerasa bener, misalnya kayak tadi ya kita bicara fisik dulu, selama gue lihat iya bener, ya udah gue diam. Dan itu
gue sih nggak down ya kalau dikata-katain kayak gitu ya. Walaupun gue lihat sudah benar nih ya. Iya. Nah, kalau aku lihat sih sekarang justru banyak kekerasan itu yang terjadi itu secara verbal memang kok, bukan kekerasan fisik Betul, ya. sekarang lebih ke verbal. Lebih ke verbal, Karena tapi itu medsos yang berbicara. lukanya itu bener-bener Lebih dalam loh, ya. kalau luka fisik mungkin bisa Sembuh ya ya 2 3 minggu, hari. 3 minggu hilang gitu ya, Hmm. kalau misalkan yang parah. Tapi kalau luka verbal itu bener-bener sampai ke hati loh, kayak kalau aku kan dulu cuman paling parah cuman jilbabnya ditarik doang, nggak luka nggak apa sih, cuman Mm-mm. kan sampai dikata-katain, "Kamu tuh, suka ngadu-ngadu sama guru bla 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 bla," gitu. Pengaduan lah gitu ya, Heeh, bocor nah lah kalau itu sekarang. segala macam. Nah, tapi aku rasa itu tindakan aku yang benar gitu. Aku ngadu ke guru itu adalah tindakan yang benar karena, ngapain aku sekolah kalau aku tidak merasa aman gitu loh ya kan. Nah, itu zaman dulu. Nah, sekarang aku lihat banyak itu memang kekerasan yang terjadi, bully yang terjadi itu verbal dan secara, online mungkin ya. Mm-mm. Nah, ya kalau misalkan kayak kalian nih punya pasangan, misalkan pasangan kalian menyakiti secara verbal, verbal aja itu udah salah apalagi secara fisik gitu loh, jangan dibiarin gitu loh, jangan memantaskan diri untuk kalian diperlakukan seperti itu. Karena you are special gitu loh, kamu tuh spesial jangan diremehin gitu loh. Oke, ini buat semua yang dengar yang sudah jadi korban-korban bully, kalau mau bikin komunitas silakan Ya. hubungin Eci. Gue langsung terpikir loh, begitu lu ngomong gue langsung terpikir, ini bisa bikin komunitas ini ya, komunitas bully ya, korban-korban Lah bully. benar, speak up lah, speak up, jangan Up dipendam. jadinya ya, dan Mhm. sekarang zamannya era media sosial sih, harusnya Mhm. para pelaku-pelaku bully ini lebih. Boleh kalau dia mau curhat gitu, kayak misalkan dia pasang status jangan dibilang alay loh ya kalau misalkan orang ada pasang status di Instastory-nya, background-nya gelap gitu, Lagu-lagu terus lagu-lagu sedih. sendu, terus dia pasang statusnya kenapa aku diginiin, ya Allah segala macam. Udah, maksudnya kalian jangan, "Ah, apa sih alay banget kayak gini aja dibikin status." Kalian nggak tahu kondisi hati seseorang tuh jangan di-judge karena kita nggak tahu besoknya kalau kalian yang digituin gimana, ya nggak? Betul, Nah, dan menariknya sih di dunia ini, di dunia aku bicara dunia karena aku yakin semua sama. Di dunia ini kan 2 mata sisi loh, Ci. Yang tadi lagu-lagu tadi kamu bilang, mhm, gelap, lagu sendu, di mhm. satu sisi lu bicara seperti ini, di sisi lain pasti ada yang bilang alay. Mhm, Ya walaupun dia nggak tahu situasi seperti apa. ya padahal dalam hati aja sih ngomongnya, "Ih alay banget Semua sih." semua 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 kan begitu yang terjadi gitu Iya loh, iya Ci iya iya ya. iya. Dan, kalau Eci sendiri kan karena sudah pernah menjadi korban dulu, ya teman-temannya SMP, masih ingat ini. Tapi Eci SMP nggak di Balikpapan ya? Iya di ibu Di kota. ib mhm, Penajam Pasir Utara tuh ibu kota loh ya. ib iya, oke. Okelah, daripada saya berdebat di sini saya nggak bisa bully dia hari ini. Jadi waktu dia masih SMP saya masih bisa Iya iya bully. iya iya iya. Makanya waktu dia bilang pernah jadi korban bully, karena kan kita kenal sama Eci juga sudah pas di Balikpapan. Jadi nggak tahu situasi Mhm Eci mhm. waktu di PPU sana ya kan. Ternyata bisa jadi korban bully juga loh ya. Bisa lah, Tapi apapun bener bisa loh, terjadi. menarik loh bicara bully ini, verbal sebenarnya udah dari lama loh. Kamu Udah tau nggak, lama. aku nih bertiga dan berempat sama temanku aja pernah dikatain, kita dibilangin gitu, kita nih homo. Karena sekolah pun nggak pernah Heeh, pacaran, heeh heeh. jalannya selalu cowok-cowok ini aja, Heeh, nongkrong pun cuma segini aja, nggak pernah rame-rame. heeh. Sekolah pun di belakang kelas gitu, cuma ya sampai ada yang bilang, homo lu," gitu. Tapi Iya. kayaknya biasa Ya kalian jangan aja. memantaskan diri untuk jadi homo Ya enggak lah ya kan, kalau ya yang gitu. makanya aku bilang jangan memantaskan diri. Gue bukan homo. Ya makanya. Mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin kita mendiskriminasi ya, maksudnya itu Heeh, contoh. Ko contoh Alek tuh contoh pernah dikatain dikata-katain seperti itu secara seperti itu, verbal ya, secara secara verbal. Tapi kan tidak. Ya jangan memantaskan diri, malah dibablasin, enggak, jangan. Jadi gitu. Aduh teman-teman gue dengerin nanti. Nggak Gila, apa-apa, gila itu nggak gue apa-apa. like, itu Ini gue viral like. nih, beneran nih viral nih. Diundang Om Botak nih habis ini nih. Waduh. Itu yang bikin viral yang itu tadi. Bahasa itu tadi. Waduh denger gak tuh manajemennya ya. Nah itu sih. Jadi menarik sekali sih emang kalau bicara bully ini ya. Karena di era sekarang akan lebih cepat bully itu lebih terungkap. Benar ya, Betul. karena kan media sosial. Media sosial. Sekarang aku yakin sih gini, kadang-kadang orang yang bully ini pun mungkin nggak terlalu sadar kadang-kadang ya. Iya, udah jadi kebiasaan. Karena zaman dulu mungkin dia Makanya sudah aku biasa. bilang bedain antara bercanda, Mhm. ntar dibercandain gitu kan, ah apa sih gitu doang baperan. Heeh. Kita kan nggak tahu hati Mhm. orang kan. Betul. Ya pokoknya gitulah kalau misalkan teman-teman yang lagi di sosmed gitu ya, ya suka-suka dia lah mau upload apa gitu, mau dia galau kayak mau dia apa kayak sosmednya dia gitu ya kan. Ya udah kalau kita nggak bisa gini loh,
Ada kutipan yang bilang, ini sahabatnya Nabi Muhammad ya, dia bilang, kalau kamu tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Nah, gitu aja teman-teman gitu loh. Daripada kita mengeluarkan suara tapi menyakiti hati orang, kita nggak tahu orang sakit hati, ya udah mendingan diem. Ini menarik sekali nih, karena Gitu. kemarin pun aku juga bahas seperti itu ya. Gini loh, orang berbuat baik aja pasti ada yang nyinyir. Betul. Bagi-bagi masker pun masih ada yang, "Apa sih Pemerintah aja begini masih ada yang nyinyir. bagi masker gini ini?" Pertanyaannya, lu nyumbang nggak? Enggak. Gitu, kalau lu nggak nyumbang terus lu nyinyir ngapain? Iya makanya. Sebenarnya tadi kata mending diem lah lu Mending gitu loh. Tapi diem. nggak bisa kita suruh diam juga kan, kita Ya juga bisa udah, gini, ya ya udah gitu loh. kalau semua diam-diam aja sih nggak menarik juga sih, Ci. Iya sih. Contoh kalau semua rata ya, apa yang kita omongin hari ini coba? Iya. Nggak ada kan yang kita Betul, bahas betul, kan? betul, Kalau betul. semua rata, oh ini baik, ya udah kita sini Iya, ngapain? iya oke, iya oke, Gitu-gitu iya aja. oke, gitu aja 2 jam ya, oke. Ya jadi gitu teman-teman. Apalagi nih Kos? Aduh, dia malah minta ditanya loh. Ayo dia bingung kan mau nanya apa lagi Padahal aku kan. ngeliatin jam gitu kan. Gue tahu lu ada jadwal lagi gitu kan. Ini gue ngeliatin jam, ini jamnya Jam berapa cukup sih? nggak ini? Oh baru mau jam 4, gampang. Ketahuan sudah syutingnya jam berapa ini? Oh. Ada. Gak bisa diedit lagi. Nggak bisa nih, nggak ada edit-editan pokoknya. Ya nggak tahu sih, mudah-mudahan ini aman-aman aja ya. Jadi gini, seru sih ya kalau kita bicara tentang bully. Sebenarnya aku pengen bahas sih. Jadi gini Ci, aku punya bayangan dulu ya. Bukan dulu sih, baru-baru aja pernah bayangin ada satu penyesalan gue tuh yang ini mungkin kelihatan bodoh ya di depan teman. Ada satu penyesalan gue nggak mungkin bisa diulang. Yang sudah jadi penyesalan pasti nggak bisa diulang. Ya biasanya. iyalah kalau di depan bisa sih. kalau di belakang tuh penyesalan, kalau di bisa depan namanya pendaftaran. Dulu aku Gimana bully sih? Eci, kita masih hidup gitu kan. Akan menyesal nih, Ah, aku masih bisa minta maaf dong sekarang. Tapi ada satu penyesalan nggak bisa kuulang. apa itu? Kuulang. Apa tuh? Gue dulu pengen jadi bad boy loh zaman sekolah. Fuckboy. Bad boy bukan fuck boy ya, bad boy. Ya udah sekolah aja lagi, sekarang kan sekolahnya online. Ntar kalau udah di kelas gitu kan, pakai Zoom gitu kan sama guru-guru, loh ini omnya siapa nih ikut? Gue pengen loh SMA, SMP itu gue bully, gue berkelahi gitu kan, terus tawuran. Gue jujur nih, gue jujur sama teman-teman semua, gue pengen loh dulu. Ketika sekarang gini ya, enggak, ketika sekarang dulu nggak kepikiran, Gak kepikiran sama ya? sekali nggak kepikiran dulu orang. Ya tadi makanya sampai dibilangin orang-orang, nih ini cuma main cuma berempat, kita berempat aja cowok nih, cowok. Nggak ada cewek, nggak ada semua. Jomblo. Nongkrong di Melawai itu nongkrong, kita cuma berempat. Set. Lu kebayang nggak kita dia berempat sedihnya ya? Nggak ada cewek sama sekali. Gitu loh. Maksudnya ngelihat teman-teman yang dulu nakal, maling di sekolah tuh pernah ada kelahi loh. Orang dilemparin batu sampai di dalam kelas itu pernah. Terus kalian diem aja? Diam aja? diam. Ah. Dan Cupu, cupu. begitu media sosial sekarang mulai booming gitu kan, kayak booming bahas masalah bully, gue langsung bilang, kok dulu gue nggak bisa kayak gini ya. Kemana aja ya? Jadi Bener. mereka gak bisa ngapa-ngapain gue karena Iya, sudah iya. berlalu. Gue gak mungkin kembali SMA dong ya kan. Gue gak mungkin kembali SMP. Nah kalau Eci kan teman-teman yang bully SMP kalau masih hidup kan masih bisa datangin Eci minta maaf, selesai kan. Penyesalannya terbayarkan. Kalau gue kan gak bisa. Masa gue masuk SD lah. Tapi masuk aku SD udah lagi? memaafkan mereka sih. Oh, Aku iya. udah memaafkan mereka. Pastilah. Apa ya, maksudnya mungkin mereka ya itu tadi nggak sadar melakukan itu. Insya Allah aku udah maafkan mereka. Karena ya gimana sih, yang namanya juga masih umur-umur segitu masih labil lah ya, Ya mungkin mereka masih pun gak kepikiran Ah-ah. panjang lah. Intinya lu ngadu ya. Hal dulu kan nyontek ngadu. masih labil lah ya. Jadi ya udahlah aku pikirnya. Nah yang aku Baru-baru ini pokoknya ya sekarang. yang aku prihatin itu yang sekarang ini yang zamannya cowok cewek misalkan pasangan pacaran, entah dia udah menikah atau apa, kalau ada kekerasan gitu jangan dibiarin. Itu aja sih, maksudnya itu kan juga salah satu bentuk bullying tapi sama orang yang dekat banget sama kita gitu loh. Jangan dibiarin artinya putus. Jangan, enggak maksudnya apa ya, jangan jadi hubungan yang toksik gitu loh. Jangan jadi relationship yang toksik. Putus kan berarti? Ya terserah dia, kalau dia mau membenahi hubungan seperti apa. Aku gak menyarankan seperti itu, maksudnya jangan dilakukan. Apalagi kekerasan verbal itu tadi bikin sakit hatinya itu lama gitu loh. Kalau kamu sayang sama orang ya jangan disakitin lah. Benar gak sih? Ya, kalau sudah terlanjur disakitin. Oh itu ada ahlinya tuh. Yang kemarin podcastnya si Bucin. Oh itu udah ngalamin dia. Itu sebenarnya pengen bahas panjang loh, cuma aduh jangan dah. Itu si Bucin yang kemarin, mantan Bucin itu.
3 kali loh. Ya pokoknya maksudnya gitu, kalau bully yang terjadi di luaran kan mungkin orang yang tidak dekat dengan kita. Nah bully yang Betul. terparah itu adalah justru dari orang yang terdekat sama kita gitu. Ya. Ya aku jangan sampai ngalamin sih kalau sekarang, maksudnya buat pelajaran teman-teman aja. Nah, jadi inti dari podcast hari ini adalah mari kita buat komunitas korban bully yang akan diketuai oleh Eci Gazela. Jangan lupa di follow dulu ya. Instagramnya ada, cuma Instagramnya aja ya? Instagram doang. Instagram ya, Facebook, Twitter. Facebook enggak aktif. Enggak aktif, ada tapi cuma Ada, enggak main cuman ya. enggak aktif. BTW, Instagram aja. airnya enak enggak? Airnya enak banget, ya ampun. Kayak merasakan kesejukan dari pegunungan. Tahu abis ini di endorse ya. Ya, jadi seru sekali sih bicara sama Eci ini, dan gue jujur ya gue nggak nyangka kan kita bahas tentang bully ini karena Iya, sama aku pun jadi kok karena ngangkat isu Covid, mohon maaf ya, udah banyak banget. Udah yang banyak, ngangkat udah gitu banyak. loh. Dan aku tadi sudah dapat ngomong di bawah juga sama, kayak kita nggak akan bahas Covid, aku mau tahu bahas new normal ini. Makanya tadi aku langsung buka new normal kan. Kalau bahas Covid ya sudah Gak apa-apa lah terlalu ya, lama gak apa-apa lah ya teman-teman ya. Awalnya ya biasa lah ya. Enggak, ini dibagi 2 part kok ya, tenang aja. Nanti Banyak jalan menuju inilah ya. yang gibah segini. Oke Ci, aduh luar biasa sekali sih hari ini ya kita bicara bully, dan buat teman-teman semua yang ngerasa pernah dibully atau sekarang mungkin lagi dibully, dengerin tadi saran-sarannya Speak up ya, Mbak Eci jangan tadi. dipendam sendiri. Ya kalau menurutku sih berani ngadu lah, kenapa takut Benar, ngadu? makanya speak up aja. Gini, kalau lu takut ngadu sekarang media sosial main kok. Ya ada di Polres ada media sosialnya, ya kan, Polda ada media Ada. sosialnya, Pemkot ada media sosialnya. Yang paling cepet tanggap itu apa? Akun gosip. Paling cepet itu responnya. Percuma juga tadi akun kesana ya kan, cuma bikin viral aja. Ya maksudnya teman-teman kalau takut ngadunya ya ke DM aja karena Iya, nggak akan betul. dipublish kan itu ya. Akan Pokoknya jangan takut untuk speak up. karena kamu tidak sendiri di dunia ini. Tidak sendiri karena masih ada Eci Gazela. Iya masih ada Palek yang masih jomblo ya. Kita pasti bela kok, tenang aja, tapi subscribe dulu baru bisa kita bela. Betul. Jadi kita ketemu lagi. Thank you banget Eci Sama-sama. sudah mau datang Thank you juga. siang-siang. Semoga kalian terhibur ya dengan obrolan kita hari Ini sih ini. bermanfaat banget sih, yang pasti kita juga nggak nyangka bakal ngomongin bully ini, dan korban-korban bully langsung Yes. ya langsung hubungin Eci aja, Yes. penuhin aja DM-nya. Ya. Tapi sebelum itu order dulu ya. Milo Kick sama susu kurmanya ya kan, baru ngobrol santai. Boleh. Pokoknya jangan lupa jadilah orang yang menginspirasi kayak Ko Alex ini, punya channel YouTube ya, punya podcast juga. Pokoknya jadikan diri kalian itu adalah orang yang sangat-sangat berharga. Kalau belum untuk lingkungan, bagi diri kalian aja sendiri dulu. Wes, sudah pasti bermanfaat juga untuk semuanya sih kalau sudah bagi diri sendiri ya kan. Sudah positif berarti. Yes. Sudah berani Yes. dan sudah confident. Yes. Oke. Thank you banget Eci sekali lagi. Sama-sama kok. Senang Terima sekali. kasih, teman-teman. Jangan kapok-kapok diundang lagi. Oh pastinya. Nanti Untuk kita ngobrol edisi-edisi lagi. berikutnya ya kan. Siap. Dan thank you buat teman-teman semua. See you di next video. Bye-bye.